Yang mengisi acara yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan saya yang peserta keluarga dan jajarannya senantiasa dilimpahkan rahmat, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Allah. Selanjutnya kepada para lansia ini, tanya rahasia Allah. Tidak ada yang tahu kapan seseorang itu mati, tidak ada yang tahu. Cuma ada yang dikecualikan. Yang dikecualikannya adalah para nabi. Kalau para nabi itu ketika dia akan meninggal sudah diberitahu, kamu akan dicabut nyawa. Maka mau dicabut sekarang atau mau kapan? Jadi kalau Nabi itu begitu, lam yuqbal nabiyyun qattu. Tidak ada satupun Nabi yang akan dicabut nyawa kecuali dia itu diperlihatkan tempatnya di surga. Ini tempat kamu di surga. Kemudian diberikan pilihan, apakah mau dicabut sekarang atau mau kapan. Nah kalau untuk bapak-bapak tidak ada pemberitahuan, tidak ada pilihan. Apabila kematian itu datang, tidak bisa dipajukan atau dipundurkan. Itu 9 bulan. Kalau di dunia rata-rata 60 sampai 70 tahun. Kalau yang sudah hamil 9 bulan disebut bulan alaun. Hati-hati yang hamil istrinya 9 bulan, ini sudah bulan alaun, harus jadi suami yang siaga. Nah kalau kita usia sudah 60 sampai 70 tahun disebut tahun alaun. Hati-hati ya kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan juga keluarganya. Ini si emak geus 60 tahun teuing isuk teuing pageto. Cepat-cepat kita mengabdi berbakti kepadanya. Geus tahun alaun si bapak teh ayeuna teh. Mali fi maradin adal, seseorang apabila sudah sakit-sakitan. Yang ketiga, dekatnya kematian itu tandanya adalah tumbuhnya uban pada kepala. Ini jadi kalau lansia ini tinggal dihitung berapa tanda yang sudah ada. Pa'aina tadhabun, mereka mana? Ya, kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tanda kematian itu adalah banyaknya kematian yang mendadak karena musibah dan kecelakaan. Ini juga kita sering mendapatkan kecelakaan, ada kecelakaan lalu lintas, ya, ini banyak yang merenggut nyawa. Jadi geger mah gesepuh, geringan, gawenya nyabaan, nah ini sudah lengkap ini. Maka tentunya kalau dikait-kaitan apakah tema sakit ada kaitan dengan lansia, ya ayah wae lah gitu insyaallah. Faqala qama fina Rasulullah. Pernah Rasulullah SAW berdiri di sini ama awalin alal mimbar. Tahun pertama di atas mimbar, summa baka, kemudian menangis. Ini kalau di dalam ilmu hadis mungkin saya lihat masih ingat, ini namanya hadis musalsal ya. Musalsal itu karena Nabi menyampaikannya sambil menangis, maka Abu Bakar Siddiq pun ketika membaca hadis menangis juga. Nanti rawi berikut pun ketika menyampaikan hadis ini sama berdiri di mimbar dan menangis.
runtuyan menangis itu namanya musalsabil buka. Ada juga boleh sambil berdiri ya, mete cangkel. Ya. Bahkan ada juga hadis karena Nabi menyampaikannya memegang jenggot begini, maka terus semua rawi ketika menyampaikan hadis memegang jenggot. Berarti betul-betul hadis terpelihara, jangankan isinya ya, kontennya, bahkan cara meriwayat pun sampai dia juga begitu. Kusabab Nabi teh menyampaikannya di atas mimbar dan menangis, Abu Bakar juga sama. Berdiri di mimbar tiba-tiba menangis dulu, sebab bahwa lagi Nabi cerik heula rek nepikeun hadis ieu teh gitu. Afiyah dan afiyah. Ada dua, ampunan dan afiyah. Kata Nabi, sesungguhnya fa inna ahadam lam yu'ta badal yakin khairan minal afiyah. Seseorang tidaklah diberikan yang terbaik setelah keimanan kecuali diberikan al-afiyah. Apa itu afiyah? Antaslam minal asqam wal balaya wa hiya sihah didul maut. Selamat dari berbagai penyakit dan bencana, yaitu sehat lawan dari sakit. Maka kita harus berdoa supaya senantiasa sehat. Apa doanya Bu supaya sehat? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata dan seterusnya. Ini doanya kan ada ya, doa pagi dan sore. Ini sebenarnya banyak sekali doa-doa tentang al-afiyah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Sehatkan telinga, mata, tubuh saya gitu. Ini termasuk doa yang harus kita sering baca. Sebab apa? Kata Nabi, tidak ada anugerah yang terbesar setelah keimanan kecuali berikan al-afiyah. Kemudian doa saat melihat orang yang terkena musibah. Ada hadis ya. Man ro'a sahiba bala'in, barang siapa yang melihat orang terkena musibah kemudian mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Jadi kalau kita melihat orang yang kena musibah, mungkin penyakitnya organ tubuhnya, jantung, semua sakit, mungkin harus dioperasi, harus dirawat, atau mungkin koma, dan yang lain-lainnya, penyakit yang berat-berat, kita melihat, maka kita katakan alhamdulillah saya diberikan keselamatan dari cobaan yang Allah berikan padamu. Alhamdulillah ulama disehatkan, diselamatkan, dijauhkan dari penyakit seperti ini. Kalau membaca doa tersebut, lihat lam yusibuhu dari kalbala, pasti Allah tidak akan menimpakan musibah itu kepadanya. Jadi jangan popoyok. Kalau popoyok, cenah masih kana azab ieu mah. Nah kalau kita moyok, cek sunama nu moyok sok dioyok cenah. Kaoyok dioyok. Nah gitulah ibu-ibu langsung terang. Lamun anu sok moyok, dia tidak akan meninggal kecuali merasakan hal yang sama. Jadi tong popoyok karena penyakit. Ieu mah penyakitna ku sabab azab loba teuing dosa. Jangan begitu. Tapi kalau kita melihat orang lain kena musibah, kena penyakit, ucapkan doa ini. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila.